digital life karena we are in the 5.0 era. Jadi era yang penuh digital. So please imajinasikan ketika kalian itu membuat sebuah kehidupan yang penuh dengan digital. Ya. Tentang digital life. So please semuanya menghadap ke depan. Come over, semuanya look at me. Look at me first. Kita look at me baru-baru. So before we open the class today for digital life. Oh, wait, semuanya masuk, hadir semuanya. Cowok, ada 6 cewek, 7 cewek. So before we open the class today, please open by setting a small prayer. Alright, coba kalian siapa di sini yang pernah pegang gagal lebih dari belajar? Ini pasti iya. Hampir semuanya lah. Pertanyaannya, if someone said something on the European line, should you set the negative or must you check out first? Artinya, jika ada berita mengejutkan tabrakan, pembangunan atau berita tentang pemerintah, haruskah langsung dibagikan atau dicek dulu? Cek dulu. Kenapa Pak? Cek dulu. Biar bisa membedakan antara fakta sama hoax atau hoax. Oke. Betul. Terus kita ketika mendapatkan seperti itu kita harus menggunakan modal auxiliary. Apa itu modal? Mungkin di mata kalian modal adalah tentang uang, tapi kalau modal auxiliary adalah kata bagi yang mengundang kita untuk minta tolong boleh misalnya boleh. Ada mas atau itu ada sup. Ini adalah sebuah modal auxiliary. Yang pertama, ketika kita pakai soul, berarti kita hanya sekedar saran. Soul artinya seharusnya atau sebaiknya. Contoh kalimatnya, you should filter your friends. Kamu sebaiknya pilih teman. And then number 2, mas, ini adalah kita itu harus dilakukan dan contoh. You must do homework. Berarti bisa nggak bisa harus disediakan PR-nya, artinya wajib. Dan itu biasanya untuk aturan atau platform seperti batas sosial. Terus tentang indirect speech itu tadi, indirect adalah contoh dari kalimat orang lain yang kita sampaikan, sedangkan direct speech kalimat kita sendiri yang langsung kita sampaikan. So, untuk mempermudah kalian mendiskusikan sebuah materi yang tentang digital life, I have to decide two groups, so one group to the right side and the second group to the left side. Topik diskusinya sudah saya kirimkan via digital phone atau smartphone to the group. So please diskusikan. So you have to turn back to your back, and then you have to talk about with your partner. Diskusikan, oke, paham?
Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Kelompok kedua, silakan dibuka diskusi kelompok kedua. Sudah dibuka diskusinya. Kelompok kedua sudah dibuka. Oke, sudah. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Sudah. Dari sebuah paragraf yang singkat seperti itu, sudah dapat jawabannya. Yang pertama saya berbunyi, yang kedua tentang privacy. Yang pertama yang harus kita diskusikan, setuju atau tidak dengan isu tersebut. Ingat, aturan diskusi kita pada kelas hari ini adalah semua harus bicara. Semua harus bicara, ya. Dengarkan teman dan jangan ada yang berkoordinasi. Contoh yang berkoordinasi, dia yang selalu bicara. Paham? Jadi semuanya harus membaca bagaimana caranya. Oke, oke, paham? So, kita ke kelompok satu dulu tentang cyberbullying. Cyberbullying sosial media. Yang satu membaca pernyataannya, ya kan? Yang satu membaca pernyataannya, yang lainnya silahkan saya tanya setuju atau enggak tentang pernyataan dari sebuah teks. Paham? Silakan baca. Kelompok satu perwakilan membaca pernyataannya. Kelompok satu, ayo, Anda misalnya baca. Kelompok satu ini pernyataannya. Ini topik, ya sampai selesai. Kelompok dua sudah didengarkan. Lanjut. Wait, until immediately, or until immediately. Sorry, until immediately. Topik until immediately. Topik the danger of cyberbullying. Rizky, apakah tentang cyberbullying itu membahayakan?
sosial media platform sebelum sosial media. Tentang batas umurnya sosial media dan privacy. Eva setuju ketika umur 13 tahun ini adalah umur minimal harus mempunyai sebuah akun sosial media. Tidak boleh di bawah 13 tahun. Garis enggak. I think you all agree that di bawah 13 tahun tidak boleh membuat sebuah set informasi yang paham. Terima kasih diskusi yang sangat baik dari kelompok 1 bahwasannya semuanya juga paham tentang bahayanya cyberbullying atau bisa dikatakan netizen ketika mengkritik di komentar sangat pedas. Itu adalah salah satu kritikan yang cyberbullying, yang bullying yang digital. Nomor 2 adalah tentang itu tadi minimum umur tentang sosial media. Itu yang sangat baik. Diskusinya harus bagus, semuanya juga paham akan bahayanya seperti itu. Semuanya paham, ada yang kesulitan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Social media platform, saya belajar untuk berjadian untuk mengenai can be also say we move be videos from what is the experience between them in developers. Alright. Thank you. Saya langsung jawab. Have to yang pertama ya, have to itu digunakan untuk di luar diri kita atau sistem, sebuah sistem. You have to open your book, you have to out of the class. Berarti itu adalah sebuah peraturan. Sedangkan must itu digunakan untuk harus, kewajiban. You must pray, kamu harus sholat. You must study, kamu harus belajar. Dengan kesadaran penuh, kamu harus melakukan itu. Iya, jadi untuk aturan sistem kita gunakan itu, untuk kewajiban beragama itu kita gunakan must. Paham, Robi? Alright. So, alright, let's stand up. Pertanyaan yang bagus tentang etika menghadapi cyberbullying saat berbeda pendapat. Sebetulnya kita tidak perlu diperdebatkan bahwasanya bullying itu orang yang tidak sehat. Jangan berhenti berdebat pada yang benar kalau bullying itu tidak mencari diskusi yang sehat. Terus yang kedua, ketika ada yang mau bully, cyberbullying di internet, langsung blok akunnya. Setelah itu apa? Ingat materi kita tentang YouTube
Aku pada yang membuli sangat cerdas di internet. Silakan dilaporkan kalau tersebut ke platform UK TikTok tentang keamanan digital. Oke, ketika situasinya macam-macam. Jadi kita di era sekarang ini jangan ikut-ikut membeli pemerintah itu. Ya saya harap ketika sama mengerti tentang pemerintah, ojo sama sekali membeli sebuah pemerintah. Karena sangat bahaya pemerintah tadi soalnya kritik. Ketika sama kritikan kerjasama dengan dulu, di sekali sama akan bisa ada terus. Lalu teman saya seperti itu bisa ada ketika orang kritis itu seperti itu. Pertanyaan kedua, ada yang tanyakan? Ya, ada. Sudah Kristo. Ini oke, sudah habis. Alright, never mind. If you're speaking English, no. Tapi mempunyai mental berarti it's okay. So tentang indirect dan indirect. Contohnya, the government closes houses schools tomorrow. Pemerintah meliburkan atau memberikan sekolah besok. Itu adalah indirect. Indirectnya itu the host lain, ibu negara atau the host that yang mana pemerintahan besok tidak jadi menutup sekolahnya. Jadi kata ibu bahasa Inggris, paham ya? Dan menggunakan sebuah pastel. Oke, ada yang ditanya lagi? Ya, tentang direct and indirect, dan saya berbalik, saya berbunyi. And then the X minimum to have the call to the internet. Tidak ada. I have to all of